ulama kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salih. Wassalli ya sahibul maqam, sahibul wilayah al-habib Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri. Summa ila ruh al-marhum al-habib Sargaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri. Summa ila ruh al-marhumah Ibu Asmina من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والعلماء والأولياء والشهداء وينفعنا بعلمه بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Karena tadi belum sah saya rasa yang menjawab salam, karena belum semua yang menjawab salam lagi satu kali. Harus semua yang menjawab. Para ulama imam madhab mengatakan, baik dari madhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, itu mengatakan menjawab salam itu hukumnya wajib, supaya dapat pahala kita. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang menjawab salam saya ucapkan banyak terima kasih. Yang cuma diam saja saya ucapkan sampai hati. Ibu-ibu yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bagi bapak-bapak juga yang menjawab salam saya yang sudah punya istri, semoga ditambahkan lagi anaknya. Amin. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa birahmatihi tatanazalul barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Lolu Selatan. Saya lihat Bapak Lurah ada di luar. Bapak Lurah ini di mana-mana selalu pilih yang di luar. Ya. Yang saya hormati ada guru kami, dosen kami, Bapak Dr. Idam, yang tadi sudah membacakan doa kepada almarhumah Ibu Haja Swinar. Mudah-mudahan almarhumah berkat doa-doa kita malam ini, almarhumah diringankan dari siksa kubur. Amin. Amin. Dan yang saya hormati ada juga di sini guru saya yang banyak membimbing saya juga. Saya kaget, Ustazah Haja Zahabiyah. Masya Allah, beliau salah satu pengurus NU Muslimat Sulawesi Tengah. Ya, semasa saya kuliah saya tinggal dengan beliau, bahkan imam di masjid beliau. Ya, yang saya hormati Ibu Haja Rosina, Ibu Haja yang sudah mengundang saya, salah satu anggota daripada Majelis Talim Nosarana dan Al-Misbah. Beliau ini semua majelis yang ada di sini beliau ikut. Ya, yang saya hormati ada di sini saya lihat Bapak Agus Lama Karate, ya, di dalam. Dan yang saya hormati para pemerintah yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatunya, terkhusus yang saya hormati Bapak Imam Masjid beserta pegawai saranya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Masih banyak lagi tokoh yang saya tidak bisa hormati, salah satu tokoh-tokoh bangunan. Ya, ya banyak. Oh, ada yang baju toko bangunan di sini, ya, yang punya toko bangunan harus kita hormati. Yang saya hormati juga keluarga yang berduka, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam menghadapi ujian ini. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain yang ingin kita ucapkan
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat wal afiat. Ya, nikmat kesehatan. Mengapa? Walaupun kita masih muda, kita kuat, tidak usah bilang orang tua. Kalau Allah cabut satu nikmat ini, yang nikmat kesehatan, tadi misalkan kita mau kesini tiba-tiba Allah cabut satu nikmat kesehatan, kita sakit kepala, pasti tidak bisa kesini. Tidak bisa kesini. Ini harus kita syukuri. Tidak usah dulu banyak nikmat yang lain, nikmat ini dulu. Maka bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah ini? Allah katakan la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang saya hormati para caleg-caleg sini, banyak caleg ya, saya tidak usah sebutkan satu persatu namanya, termasuk MC tadi caleg juga ya. Ya, dua kali ketemu dengan saya. Ya, beliau ini silaturahim. Ya. Jadi caleg ini banyak, insya Allah saya tidak bisa sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan semua hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya hingga kita umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang hati Allah Subhanahu wa taala. Saya coba mengutip sedikit ayat Al-Qur'an yang bagaimana bunyinya itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu telah datang kepada manusia, sudah tiba saatnya datang kepada kita, maka tak ada pun satu kita, tidak ada satu pun kita yang mampu memajukan atau memundurkan walaupun sesaat. Ini jadi berarti ajal ini sesuatu yang wajib terjadi bagi yang bernyawa. Makanya kita hidup di dunia ini tidak usah santai-santai, jangan terlalu santai. Santai tapi pasti. Apa pastinya? Maka tadi Allah katakan laksanakan perintahku dan jauhi laranganku. Salah satu perintah Allah apa? Sholat dulu yang kita bahas. Percuma kita punya rumah ini berdekatan dengan masjid kalau kita tidak sholat. Maka Nabi sudah katakan dalam hadis Nabi, barang siapa yang salat di rumah lalu kemudian rumahnya berdekatan dengan masjid, atau telinganya masih mendengar suara azan di masjid, lalu dalam kurung tidak ada uzur, tidak ada halangan, lalu dia salat di rumah, maka kata Nabi, la salatnya itu tidak sah. Ini kata Nabi, tidak sah. Makanya kita perbanyak salat. Insya Allah dengan sholat ini, kenapa? Karena sholat ini adalah salah satu tiang daripada agama kita. As-salatu wa imaduddin, faman tarakaha faqad aqamatin, faman tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti dia membangun agama, membangkitkan agama ini, dan dia nampakkan bahwa dia orang Islam yang sejati, yang sebenar-benarnya. Islam kafah. Tetapi barang siapa yang tidak sholat kata Nabi, maka dia orang-orang yang kata Allah, maka dia orang yang menghancurkan agama. Jangan mengaku Islam kalau tidak sholat. Jangan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kalau tidak pernah pergi berjamaah di masjid. Ini yang dimaksud Nabi Ahlussunnah wal Jamaah. Selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan selalu berjamaah di masjid. Tapi sekarang ini terbalik. Justru jamaahnya ini bukan di masjid. Jamaahnya cuma di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Salah satu banyak yang kita lihat ini main gaple, main domino. Yang jelas bukan orang di sini, orang yang jauh di sana main domino. Ya. Mari kita nampakkan kita punya kata Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kita sholat, tapi tidak usah diperdebatkan masalah sholat. Ya, karena di masjid itu warna-warni. Ada itu yang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana itu orang punya takbir itu yang berbeda-beda? Ada yang di atas dada, ada yang di atas perut,
Ada juga yang sedikit di bawah perut, di atas, di bawah pusat. Lalu kemudian saya bilang, apa salahnya di situ, Ustaz? Dia bilang, saya mau tanya sama Pak Ustaz. Dia buang takbir, ada yang begini. Kalau yang begini ini, kalau yang saya pelajari, mungkin saya pernah belajar di kampus, itu sholatnya Nabi yang begini di atas dada. Itu sholatnya, bukan sholat namanya? Takbirnya, bersedekapnya Nabi. Cara bersedekapnya Nabi dalam sholat. Lalu kemudian ada Imam Asy-Syafi'i yang kita sehari-hari, antara pusat dengan dada, di tengah-tengah. Di ulu hati, ini Bapak bilang di ulu hati. Kita tahu ulu hati yang mana? Ya. Ada juga yang di bawah pusat. Ini orang Pakistan ini. Kalau ada di Pakistan dia di bawah pusat. Tidak mau dia di sini. Di sini. Saya bilang yang di atas ini benar, itu sesuai yang Nabi ajarkan. Yang di sini Imam Asy-Syafi'i, yang di sini juga ada Imam Malik. Ya. Kemudian kalau sudah terlewat Allahu Akbar, ini yang salah. Itu tiada, itu imam-imam itu. Tidak tahu imam dari mana itu yang punya begitu. Jadi tidak usah persoalkan. Lalu kemudian Ustaz, ada juga yang takbir, dia di sini, tengah sini, Allahu Akbar. Kalau Habib itu dia begini saja, Allahu Akbar. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Lalu kemudian ada juga Ustaz, saya mau tanya, dia angkat takbir, tapi dia keselamat, baru dia putar. Dia balik. Saya bilang, kalau yang begitu itu saya belum pernah dapat dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi coba tanya, tapi jangan tanya tengah orang. Macam Ustazah Hajabi Sabia ini, kalau mau tegur saya, beliau tungkas kalau orang dulu baru dia panggil saya. Ya, ini saya punya Ustazah ini. Kalau saya salah Pak Imam, nanti sudah ada orang baru beliau panggil diskusi dengan saya. Jangan ditegur orang di tengah orang, malu orang. Ingat ketika dia malu di tengah itu, rasa malunya hanya dia serahkan kepada Allah. Yakin dan percaya, kita yang mempermalukan dia itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hati tidak bisa macam Bapak bilang tadi, hati ini tidak bisa diganti dengan uang, harta tidak bisa. Kalau orang sudah kecewa, apalagi dia tidak bisa maafkan kita. Jadi menegur orang itu jangan tengah orang, panggil, nanti berdua. Pak, Bapak punya takbir tadi itu saya lihat itu pakai lahir. Bagaimana itu putar-putar itu? Kalau dia sengaja, maka dia dirubah. Tapi kalau memang sudah begitu, tidak usah dirubah. Begitu saja. Tapi ingat, dengarkan dia punya lafaz. Selagi lafaznya Allahu Akbar, benar. Yang penting jangan ala kadabra, jangan itu yang salah. Kalau itu sudah dukun nih, ya, tidak ada masalah. Ini yang persoalkan orang punya sholat, dia juga tidak sembahyang, tidak sembahyang. Ini bahaya kita. Kenapa ini sholat perlu? Ingat, kenapa perlu kita sholat? Karena amal yang pertama kali dihisab di dalam kubur itu adalah amal sholat. Ingat Bu, Bapak, saban hari suara kubur itu setiap hari memanggil kita sebanyak 5 kali. Tetapi ada sebagian hadis juga mengatakan hamsyamaratin sab'amaratin. Ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Cuma suara kubur tidak diperdengarkan di telinga kita. Seandainya Bapak Ibu diperdengarkan di telinga kita, kita takut tidak? Betul Ibu? Takut. Selain kembali kubur kita suka selalu motor. Pasti kita takut. Makanya apa kata kubur? Kata kubur ada baitul wahdah. Saya adalah tempat di mana kesendirian. Di dalam kubur itu tidak ada teman kita. Kita masuk dalam kubur itu sendiri. Walaupun kita hidup seperti taziah ini rame-rame, kumpul rame-rame, pergi senam juga di wali kota rame-rame, banzumbah rame-rame. Ada yang banzumbah di sini? Ada. Ini cuma jamaah taziah. Jadi walaupun kita rame-rame, pada akhirnya kalau kita meninggal nanti, kita akan sendiri di kubur sana. Apa kata kubur? Faja'allaka munisan, bawalah temanmu dari dunia untuk menemani kau di dalam kubur. Siapa teman itu? Bukan Pak Imam Masjid, ya. Bukan Pak Agus Lama Karate, bukan. Apa kata Al-Quran temanmu itu? Maka kalau mau ada teman, maka apa kata kubur? Biqiraatil Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Itulah pentingnya ibu-ibu buat majelis taklim, supaya di situ baca Al-Quran, bersalawat. Tapi kebalikan juga kalau saya lihat di mana-mana ibu-ibu
bukan Mbak Salawat, bukan baca Al-Quran, tapi Mbak Susupo, Mbak Suzuki. Susupo itu kalau saya ibaratkan Suzuki laju Susupo, laju Suzuki, laju Susupo. Ya. Mau buktikan ibu? Suzuki baru mau distartin, Susupo sudah finish. Kenapa? Karena Susupo banyak DP gigi. Iya. Ya. Nah itu. Makanya tidak usah kita masuk Susupo. Di majelis salim itu kita niatkan supaya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diam walaupun ada teman kita lihat dia punya jilbab, kerudung warna kuning, bajunya warna merah, roknya warna putih, diam saja, tidak usah dicerita. Karena begitu ibu-ibu dia perhatikan dari teman-teman datang. Akhirnya di majelis salim itu karena ada kasihan teman orang yang tidak mampu membayar itu seragam, akhirnya dia keluar dari majelis salim. Kenapa? Kalau dia datang, kita sudah ibu kenapa keluar? Tidak Pak Ustaz, saya keluar lebih baik keluar Pak Ustaz daripada menang hati yang sakit ini. Ya. Kenapa? Kalau saya masuk saya yang ulang harga. Ya. Saya bilang aduh, bagaimana ibu? Saya akhirnya kasihan ibu itu saya suruh masuk ulang. Terus saya dibilang majelis salim mana? Nanti jadi fitnah. Saya suruh kasih masuk ibu. Saya bilang ibu bayar itu apa? Seragam itu. Ini saya punya uang. Saya sedekah. Serius, serius. Asalkan ibu rajin di majelis salim. Ya. Iya. Dan bukan cuma ibu-ibu di majelis salim, bapak-bapak juga buat majelis salim. Undang Pak Dr. Ida, guru kita untuk mengisi majelis salim. Sekarang kan ibu-ibu itu bertanya, Ustaz, masa cuma ibu-ibu yang dibikin majelis salim, bapak-bapak dan makanya mulai sekarang ini bapak-bapak bikin. Saya penyuluh agama di Kecamatan Palu Timur ini. Sudah kita bicarakan dengan Pak Kandek. Di Kecamatan Palu Timur kita akan bentuk majelis salim bapak-bapak. Biar cuma 1 bulan 1 kali ketemu. Kita barangkali ada bapak-bapak yang belum tahu mengaji, kita bimbing. Tapi pada umumnya kita di situ zikir, namanya bukan majelis salim tapi majelis zikir. Ya. Kita bikin majelis zikir. Kenapa? Supaya tadi ini kita rajin baca Al-Quran. Kata kubur yang kedua, apa kata kubur yang kedua? Ana baitul zulma. Wa ana baitul zulma. Saya adalah tempat yang paling gelap. Sebagaimana gelapnya di dunia ini sudah sama saya yang paling gelap. Kalau mati lampu, gelap tidak Bu? Gelap. Kalau mati lampu, pasti kita serahkan PLN. Tapi kalau dalam kubur sana gelap, siapa kita mau salahkan? Di sana tempat yang paling gelap. Apa kata kubur? Kalau begitu, fanawiruni, bawalah cahayamu. Bawalah cahayamu dari dunia untuk menerangi kau yang berada di dalam kubur. Cahaya apa ya? Bukan cahaya lampu di rumah itu maka sana. Bukan itu cahaya HP, bukan. Kata Nabi, fanawiruni biqiyamil lail. Bawalah cahayamu dengan bangun malammu. Apa bangun malam itu? Bangun apa Bu? Bangun sholat tahajud. Kalau ibu-ibu yang rajin sholat tahajud sini alhamdulillah, karena saya belum juga kalau rajin sedikit. Kadang nanti mai tua kasih bangun. Bangun itu memang di situ Allah uji kita 1/2 malam, 1/3 malam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di malam itu barang siapa yang bangun, maka ketika dia meminta kepada Allah, mungkin ada yang belum dapat jodoh di sini, atau ada bapak-bapak yang sudah jodoh mau bertambah lagi, terserah urusan kita. Apa yang kita minta di malam itu langsung Allah kabulkan. Kenapa? Malam itu orang terlelap tidur. Tidak banyak orang berdoa kepada Allah, hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya yang bangun sholat tahajud. Sedangkan majelis salim ini rapi-rapi ke majelis salim, tiap hari bermajelis salim, belum tentu bangun sholat tahajud. Kecuali Ibu Haja Zabia bangun. Kalau anggotanya ini ada yang bangun. Ya. Jadi kita harus bangun sholat tahajud dengan cara apa? Supaya diterangi terkubur. Yang kedua apa dikatakan? Fanawirun ya sedekah. Bawalah cahayamu dengan cara bersedekah. Kita habiskan harta kita, kalau bisa setengah jangan dihabiskan. Sedekahkan. Kita sedekahkan. Apa saja yang kita mau sedekahkan silakan. Kenapa? Ibu, saya mau tanya ibu-ibu sini, ada yang punya emas di rumah? Ada yang punya emas yang disimpan di lemari ada? Yang 85 gram sudah mencapai nisabnya menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada keluarkan 2,5 gram. Terserah mau bawa di Basnas atau mau bawa di mana. Kenapa Bu? Kalau ibu meninggal nanti Bu, ibu meninggal, itu emas yang ibu simpan siapa yang mau pakai?
Siapa? Istri baru. Istri baru yang pakai. Ibu begini di dalam kubur. Ya Allah, saya punya emas, orang lain yang pakai. Apa kata malaikat? Coba lihat ibu. Ibu punya emas yang ibu sembunyi-sembunyi. Ibu tidak keluarkan zakatnya. Siapa yang pakai? Orang baru. Apa kata malaikat? Kasihan deh ibu. Begitu juga bapak-bapak. Jangan disimpan-simpan itu saldo di bank. Ada 100 juta miliaran. Tidak ada masalah, simpan di bank, tapi keluarkan zakatnya. Zakatnya keluarkan. Sedangkan keluarkan di masjid-masjid, di panti asuhan, terserah di mana. Kenapa Pak? Kalau kita meninggal, apalagi kalau istri kita masih muda, bahlul dia kalau tidak mau kawin ulang. Maka yang habiskan itu kita punya uang siapa? Suami baru. Bapak marah dalam kubur. Kenapa orang lain yang habiskan saya punya uang, sementara yang cari di dunia habis keringat, tidak mengenal hujan dan panas, pergi kerja hanya cari uang untuk anak istri. Tapi pas saya meninggal orang lain yang pakai. Apa kata malaikat? Kasihan dulu bapak, kasihan dulu. Diajak malaikat kita. Makanya sebelum kita wafat, sebelum Allah panggil kita, keluarkan itu sedekah. Baik mau ada yang mau keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, silakan. Di mana saja silakan, yang penting hati ikhlas. Ini supaya menerangi kita dalam kubur. Kemudian yang ketiga kata kubur apa? Wa ana baitur roh. Saya adalah tanah. Di depan tanah, di belakang tanah, di samping kiri tanah. Maka apa kata kubur? Kalau begitu, fahmilul firaj, bawalah alasmu untuk mengalas kau yang berada di dalam tanah itu. Bukan bawa sprimbet yang orang nikmatin, bukan. Bukan sprimbet yang mahal lebih harga itu orang bawa. Tidak pas kasih dalam kubur kalau sprimbet. Tidak pas. Yang kita bawa apa? Fahmilul firaj bil amali saleh. Bawalah alasmu dengan cara perbanyak amal soleh. Terserah amal apa yang ibu perbuat, mau kecil amalnya, mau besar amal yang ibu dan bapak perbuat, terserah. Karena itu akan menemani kita yang berada di dalam kubur. Itu yang terakhir, masih banyak kalau saya kubur itu 7 tadi. Tapi saya lihat ini sudah ada yang mau babatuk. Ya. Jadi kemudian yang terakhir sekarang ini, perhatikanlah anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah cowok, sudah gadis, kemanakan mereka? Kita ajarkan mereka dalam ajaran agama. Apakah kita sudah ajar? Coba lihat acara-acara seperti ini. Tidak ada anak muda. Mana anak muda mana? Ada saya di belakang anak muda, tapi mukanya so tua saya lihat. Tidak ada acara yang punya manfaat seperti ini, seperti tahlilan, maulid, Islamiyah. Jarang anak muda, yang ada cuma anak kecil. Tapi coba kalau acara dero, biar di sini gini. Kadang saya baca SMS, saya baca mereka kadang baku SMS, bukan lagi Besti. Ada dero di sini Besti. Kalau begitu OTW itu orang Besti. Saya lihat lagi di belakang, janda pirang juga babunyi. Janda pirang juga tidak mau ketinggalan OTW. Padahal janda pirang ini orang PIS. Ingat dero itu, ketika berada di sana orang itu terjadi yang namanya haram di situ. Terjadi maksiat. Kenapa? Istri orang pegang tangan suami orang. Suami orang pegang tangan istri orang. Anak-anak yang belum menikah, sobat aku pegang. Goyang sana, goyang sini, lato-lato naik turun, tidak tahu bagaimana modelnya. Lato-lato atas yang di bawah. Jangan Pak Ustaz bilang begitu. Corok Pak Ustaz, lebih corok lagi. Kalau kalian punya aurat, dinampakkan pada bukan muhrimnya. Betul tidak Bu? Betul. Maka mulai sekarang tidak usah dulu badero. Bazuma juga. Bazuma boleh ditambah yang sekarang ibu-ibu sekarang ini coba senam majelis tajin, tapi pakaiannya ketat. Bajunya jilbab, bajunya ketat, percuma. Kadang olahraga, ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Mulai 1, 2, orang pelagi di belakang. Akhirnya bapak-bapak lagi sudah fokus olahraga, cuma terus melihat sesuatu yang indah-indah di sana. Tidak mau dilihat dosa, tidak mau dilihat bagus. Akhirnya kalau begitu mulai kita rubah kita punya pola. Kalau ibu-ibu mau senam, cari tempat-tempat yang tersembunyi. Jangan sampai ada di situ. Percuma kau ibu majelis taklim, percuma ibu tiap hari pakai
aurat tidak ditutup dinampakkan pada bukan suami ibu. Yang terakhir saya ingin sampaikan, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.